Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini bersama-sama kita akan datang dalam hadirat Tuhan melalui ibadah keluarga di tempat masing-masing. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan kesungguhan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita semua beribadah di hadapan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari kita dengan kesungguhan hati kita pujikan lagu ini bersama-sama, katakan: walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi diriku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
keluarga kami untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkau tetap ada beserta dengan kami. Dan bila kami terus setia datang kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan, kami tidak mampu hidup tanpa-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, Roh Kudus yang memimpin kami sekalian. Setiap kami yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
dalam hidup kami. Engkau layak kami sembah, kami muliakan, karena sesungguhnya Engkau Allah adalah Tuhan, sumber kekuatan kami. Kau kota benteng kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Ibu Elizabeth akan memanjatkan doa syafaat pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama pujikan lagu. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Kita mau berdoa untuk kemurahan Tuhan. Kita mau berdoa untuk secara online pada malam ini. Kita mau berdoa untuk ibadah online yang saat ini kita lakukan bersama-sama saudara seiman. Marilah kita mulai berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, pada malam ini kami berdoa di dalam nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, ampunilah segala apa yang telah kami perbuat, hingga tidak ada lagi dosa yang terselip di dalam kehidupan hamba. Biarlah setiap hamba-Mu berdoa, biarlah tangan Tuhan mengurapi dan membuka tingkap-tingkap langit, mendengarkan setiap doa kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kebaktian online. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang berdoa di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Allah senantiasa memberkati, mengurapi doa kami. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka pada malam ini, memberkati mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk orang tua kami, jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kau berkati Mama Itawati, Encakemo, Mama Acin, Ikaput, Mbak Kini, Mbak Warno. Kiranya juga Engkau memberkati Bapak Ibu Cuanyu, Bapak Ibu Konkin, Ibu Marsila, Ibu Sutini, Ibu Darini, juga untuk Ibu Ayun, ya Ibu Ayun yang sudah lama tidak bergereja. Tuhan memberkati kesehatannya, Engkau mengurapi setiap orang tua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap orang tua kami diberkati kesehatan yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya untuk kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Biarlah Allah senantiasa memberkati kesehatan bagi setiap orang tua kami, bagi setiap jemaat juga. Engkau berkati kesehatan di saat-saat musim penghujan, di saat-saat hujan kepanas, dan saat ini cuaca yang tidak menentu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, kiranya Engkau juga memberikan segala kekuatan bagi mereka yang lemah tubuh. Kiranya Engkau berikan kekuatan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga sedang bergumul Tuhan. Kami sedang bergumul dengan penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberkati setiap kekuatan imun tubuh kami semua Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biarlah Allah senantiasa memberkati, mencurahkan setiap kasih kuasa Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan akan menemukan vaksin yang terbaik untuk mematikan virus-virus ini di dalam tubuh manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Allah akan memberkati usaha pekerjaan yang saat ini Tuhan. Kami percaya dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, keadaan ekonomi yang saat ini tidak menyenangkan bagi setiap pengusaha pekerja. Siapapun saat ini Tuhan, selalu mengeluh di dalam ekonomi. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tidak boleh mengeluh Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan jemaat-Mu. Biarlah semuanya kami mohon pertolongan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan yang sendiri yang akan menumpangkan tangannya bagi setiap kami, membuka tingkap-tingkap langit, membukakan setiap curahan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sukacita Allah mengalir, memberkati, melindungi setiap jemaat-Mu dari yang sia-sia. Biarlah jemaat-Mu terus diberkati di dalam kehidupannya, hari lepas hari, diberi kekuatan di dalam kehidupannya, di dalam usaha pekerjaannya. Biarlah semuanya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapa, kami juga berdoa untuk program gereja pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau akan ikut campur tangan setiap program-program yang sudah direncanakan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika pasca ini kami tidak dapat berkumpul, kiranya kami dapat bersatu hati terus memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah damai sukacita Allah mengalir memberkati. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pentabisan Pendeta Nathanael tanggal 12 Juni 2020. Kiranya Allah memberkati semuanya Tuhan, urapi dengan kasih kuasa-Mu. Situasi saat ini kami percaya semuanya akan berlalu dan pentabisan ini akan berjalan dengan pimpinan doa. Kami percaya Tuhan, semuanya berjalan dengan kasih kuasa Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, kiranya Allah sudah menyiapkan untuk semuanya.
Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan asrama di belakang gereja. Kiranya Allah memberkati, mencurahkan kasih kuasa Tuhan. Biarlah rencana pembangunan gereja dan pembangunan asrama di belakang gereja. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan membukakan setiap berkat-berkat yang daripadamu dicurahkan bagi semua yang akan dibentuk menjadi asrama ini menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Holy Kid. Kiranya biarlah anak PAUD ini Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas di dalam pemimpinan, dibimbing oleh guru-guru. Sepertinya Tuhan memberkati mereka semua. Hari lepas hari makin bertambah murid-muridnya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas gerakan Roh Kudus. Maka sekolah ini, sekolah PAUD Holy Kid, menjadi dupa yang harum bagi gerejamu. Kami berdoa juga untuk bangsa negara yang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden hingga aparat-aparat keamanan, semua yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Jika saat ini Tuhan, begitu banyak masalah dan kendala, pergumulan yang terberat bagi Presiden Jokowi, kiranya berilah dia kekuatan yang daripadamu. Tutup dia dan bungkus dia dengan segala kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Pak Jokowi beserta aparat-aparat yang saat ini menjalankan fungsi dan tugasnya, menjadikan suatu yang indah, dan mereka saling berjibakutai, saling bergandengan tangan untuk memenangkan segala pekerjaan ini melawan virus-virus corona yang saat ini sedang melanda. Kami juga percaya Tuhan, kiranya biarlah bangsa ini hidup rukun. Biarlah bangsa ini, biarlah menjadi bangsa yang tak menjaga NKRI, menghargai semua keragaman yang ada di Indonesia. Biarlah semuanya terjalin perdamaian dalam masyarakat, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak, terima kasih. Kondisi cuaca yang saat ini, Tuhan kiranya memberkati semuanya di dalam kasih-Mu. Biarlah setiap orang-orang ataupun setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan sudah berikan kekuatan. Biarlah imun tubuh mereka terus dijaga dengan segala kekuatan tubuh mereka untuk melawan setiap virus, setiap sakit penyakit, setiap apa yang datang, kiranya dapat ditolak di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Biarlah kali ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona. Begitu banyak orang yang meninggal Tuhan. Begitu banyak juga orang yang sakit ya Tuhan. Kiranya kami mohon di dalam nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan akan menemukan vaksin-vaksin untuk membunuh virus ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberkati, melindungi bangsa ini. Terlebih-lebih kami mau berdoa untuk dokter-dokter, untuk bidan, untuk perawat yang saat ini Tuhan. Menjadi satu kekuatan tubuh mereka, menjadikan satu kekuatan di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ini Tuhan. Tutup bungkus mereka, dokter-dokter, perawat, dan bidan. Semua yang bertugas di rumah sakit, Tuhan berikan segala kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terlebih kami juga mau berdoa untuk Dela Tuhan yang saat ini bekerja sebagai perawat. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Dela dengan kekuatan-Mu. Tutup bungkus Dela dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kekuatan di dalam kehidupan. Berilah kekuatan di dalam tubuhnya. Tuhan, jaga dia Tuhan. Juga semua perawat yang ada. Terima kasih Tuhan. Semua dokter yang ada. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan untuk Pak Nathan. Pak Nathan beserta keluarga, Tuhan memberkati. Berkati Pak Nathan dalam pelayanannya. Biarlah Pak Nathan terus diberikan segala kekuatan daripada Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi dupa yang harum, menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan, kami rindu berkumpul bersama saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah yang cepat berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa mohon pimpinan
Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan sekali lagi untuk memohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan di malam hari ini menghiburkan kami, mengajar kami, memberi kekuatan yang baru bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk memperkatakan setiap perkataan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara di dalam otoritas kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 dalam judul perikop Anak yang Hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan saudara Andrea akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ke 32. Lukas 15 ayat ke-11 sampai ke 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya terlihat melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan ayahnya. Itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaianlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak
mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah ada Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikian yang dikasih oleh Tuhan dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Kita bisa melihat di dalam perikop ini ada 3 tokoh, yaitu anak bungsu, yang kedua adalah bapak, yang ketiga adalah anak yang sulung. Dan malam hari ini bersama-sama Bapak Ibu bisa mempersiapkan alat tulis juga, bisa buku, bisa kertas, untuk Bapak Ibu nanti bisa mengambil poin-poin yang kita bahas pada malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, kita bisa melihat di dalam perikop ini satu tokoh yang pertama adalah anak bungsu. Anak bungsu ini menggambarkan daripada kehidupan orang yang berdosa. Kenapa demikian? Kita bisa melihat anak bungsu ini meminta bagian harta atau warisan selagi ayahnya masih hidup. Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-12, di sana kita bisa melihat bahwa si bungsu itu meminta bagian warisan sementara ayahnya masih hidup. Bapak Ibu, hukum Yahudi mengharuskan orang tua mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Anak sulung selalu mendapat bagian yang lebih banyak daripada anak si bungsu. Jadi dalam tradisi Yahudi itu orang tua memang berkewajiban memberikan warisan kepada anaknya, atau dalam kata lain, anak itu berhak atas warisan. Dan kita bisa melihat bahwa anak sulung itu mendapat bagian 2/3 bagian, sedang anak bungsu mendapat 1/3 bagian. Itu memang sudah menjadi hukum daripada tradisi Yahudi, dan itu memang bagian warisan yang wajib diberikan atau hak yang diterima oleh seorang anak. Tetapi kita di sini bisa melihat bahwa si bungsu ini agaknya kurang pantas. Dia meminta warisan kepada ayahnya, kepada bapaknya, selagi ayahnya itu masih hidup. Seakan-akan ia berkata, kalau bapak mati itu toh menjadi milikku, jadi berikan sekarang. Seakan-akan bapak sudah mau mati atau sudah mati. Itu kan suatu yang kurang ajar ya menurut tradisi kita. Bapak masih hidup, warisan diminta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh si bungsu. Memang kenyataannya dia punya hak, tetapi yang dilakukannya tidak pantas. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah ayahnya menuruti, bapaknya memberikan apa yang menjadi hak anaknya itu, terutama anak si bungsu itu. Lalu anak bungsu itu menjual segala miliknya, warisannya itu lalu dijual dan pergi meninggalkan ayahnya. Dikatakan pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Ayat yang ke-13 kita juga bisa bandingkan dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa si bungsu ini begitu jahatnya?
sesungguhnya kerinduan hatinya adalah dia ingin keluar dari segala aturan tuntutan dari ayahnya. Ia ingin bebas sehingga ia bisa berfoya-foya dan mencari kesenangan sesuka hatinya. Sebenarnya itulah niat yang ada di dalam hati si bungsu. Dia mau bebas keluar dari rumah, dari aturan ayahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hal ini, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita juga memiliki sikap hati seperti si bungsu? Adakah kita juga tidak ingin lagi dikuasai, diatur oleh Allah? Memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali kita terbentur dengan berbagai aturan, banyak aturan di dalam Alkitab. Seperti jangan berzinah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita pengen bebas menggunakan hidup kita semau kita sendiri. Firman Tuhan berkata jangan berdusta. Kita harus bekerja dengan jujur. Tapi seringkali kita mau lepas daripada aturan firman Tuhan itu. Firman Tuhan juga mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga pengen bebas karena hari Minggu, hari libur, kita inginnya beristirahat, kita nggak beribadah pada Tuhan, kita ingin hidup sebebas-bebasnya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh si bungsu tadi, dia ingin keluar dari aturan bapaknya. Apa yang terjadi saudara dengan si bungsu tadi? Ketika dia mulai keluar dari aturan kehidupan di rumah bapaknya, dia ingin hidup sebebas-bebasnya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-32 bahwa di sana kita bisa melihat dia itu dikatakan mati dan hilang. Bapaknya waktu menyambut anak ini pulang, anakku yang mati telah hidup kembali, anakku yang hilang telah mendapat kembali. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hidup kita mau jauh dari Tuhan, tidak mau hidup di bawah otoritas firman Tuhan lagi, tidak mau diatur lagi oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kematian, yaitu kematian Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya terhilang. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 6a berbunyi, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau hidup keluar dari Allah, bahkan menjauh dengan sengaja dari Allah, kita akan mendapatkan kematian secara rohani, kekeringan dalam hati, dan keterhilangan dari Allah. Maka kita bisa melihat ketika si bungsu ini mulai meninggalkan bapaknya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-14 sampai ke-16 kita bisa lihat. Si bungsu itu akhirnya menghabiskan harta miliknya. Dan waktu ada bencana kelaparan, ia menjadi melarat dan miskin. Ia terpaksa menjadi penjaga babi, saudara. Hartanya habis, dia melarat, dia jatuh miskin, dia mengalami yang namanya kesulitan miskin. Dan ia terpaksa menjadi penjaga babi.
Saudara, perlu kita ingat bahwa babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi. Sehingga ini jelas bahwa penjaga babi itu suatu pekerjaan yang hina. Maka si bungsu ini mengalami keterhinaan karena apa yang dia sudah lakukan. Dia menjadi penjaga babi. Dan pada waktu ia lapar, ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Bayangkan, untuk mau makan makanan babi aja tidak ada seorang pun yang memberikannya. Sungguh merana apa yang dialami oleh si bungsu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini ternyata dosa yang awalnya mula-mulanya menawarkan, menjanjikan, dan bahkan memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya pasti membawa penderitaan dan membawa kehinaan. Si bungsu ini mulai meninggalkan bapaknya, tidak mau lagi diatur dalam otoritas ayahnya. Dia mau hidup sebebas-bebasnya, menuruti segala keinginannya, hawa nafsu dan kedagingannya. Apa yang terjadi? Dia mengalami penderitaan, dia mengalami keterpurukan, dan dia mengalami kehinaan. Dia bekerja sebagai penjaga babi, itu pekerjaan yang hina. Bahkan dia pada titik di mana mau makan makanan babi aja tidak ada seorang pun yang memberikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita mau hidup sebebas-bebasnya, kita justru akan kehilangan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Bahkan dosa-dosa yang kita perbuat karena kita mulai jauh dari Tuhan, kita mau mengikuti keinginan daging kita sendiri, suatu kali akan mendatangkan kehinaan dalam hidup kita, akan mempermalukan hidup kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan dan kehinaan akibat dosa itu bisa terjadi kalau kita tidak mau menyadari segala dosa kita. Pasti kita pernah melihat bagaimana seorang pencuri, dia harus terhina karena masuk penjara, karena ketangkap. Itu sebuah kehinaan. Bagaimana orang yang berselingkuh terus tertangkap basah dan dipermalukan di depan banyak orang, akhirnya keluarganya menjadi berantakan. Itu kehinaan yang dia alami akibat dari dosanya. Bahkan ada orang yang berjudi, akhirnya dia harus melarat, kehilangan banyak hartanya bersama keluarganya, akhirnya menderita. Itu akibat daripada dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat, kalau itu terjadi di dalam hidup kita, saatnya kita harus sadar apa yang kita perbuat. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita terus hidup di dalam dosa, dosa itu akan mendatangkan kehinaan di dalam hidup kita sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan malam hari ini? Sebagaimana apa yang dilakukan oleh si bungsu, mari kita lihat ayat yang ke-17 sampai ke-21. Si bungsu itu yang merenung ayat ke-17. Lalu ia sadar akan dosanya.
di ayat yang ke-18 sampai 19. Untuk bisa bertobat dari dosa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menggunakan pikiran kita untuk merenung apa yang sudah saya lakukan. Karena seringkali dosa atau keduniawian itu membuat kita lupa daratan. Kita harus kembali merenung datang pada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini, mari kita memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk merenung di rumah. Apa yang harus kita renungkan? Yang pertama, apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita renungkan. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Yang kedua, apa yang harus kita renungkan? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin jauh dari Tuhan? Atau semakin tidak peduli pada Tuhan? Mari kita renungkan. Selama ini apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dari Tuhan, bahkan tidak peduli pada Tuhan? Yang ketiga, apakah kita sudah hidup memuliakan Tuhan atau sebaliknya kita hidup memalukan Tuhan? Mari kita renungkan. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Apakah aku sudah hidup memuliakan Tuhan atau aku hidup memalukan Tuhan? Yang keempat, apakah saya makin mengasihi Tuhan? Apakah aku semakin mengasihi Tuhan atau semakin hari hatiku hambar akan Tuhan? Mari kita selidiki hati kita, renungkan. Apakah aku ini semakin mengasihi Tuhan atau makin hatiku hambar terhadap Tuhan? Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Apakah selama ini aku sudah menyenangkan hati Tuhan atau aku menyenangkan diriku sendiri? Mari kita renungkan malam ini. Sebagaimana si bungsu yang merenung terhadap segala dosa dan kesalahan, mari malam ini kita juga merenung. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau jauh malah dengan Tuhan? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan atau justru memalukan Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau kita selama ini hanya menyenangkan diri kita sendiri? Setelah kita merenung, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh si bungsu. Ia mengambil keputusan. Ayat 18 sampai 19. Ia mengambil keputusan. Dia tidak hanya merenung. Tidak ada gunanya saudara sadar akan dosa kalau saudara tidak mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Artinya kalau malam hari ini saudara sadar akan dosa, maka sekarang ambillah keputusan untuk meninggalkan dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Mari kita lihat si bungsu ayat yang ke-20. Ia melakukan keputusannya dan kembali kepada bapaknya. Ada orang yang mungkin telah sadar dan mungkin telah mengambil keputusan untuk bertobat. Lalu ada juga yang ditarik lagi kembali oleh dosa dan hal-hal duniawi, sehingga tidak jadi melakukan keputusannya. Sebab itu malam hari ini saudara, belajar dari si bungsu. Anak bungsu ini, ia melakukan keputusan. Dia sadar, dia merenung, dia mengambil keputusan
dan dia melakukan keputusannya itu. Dia melakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita malam sadar dan ambil keputusan dan lakukanlah keputusan untuk bertobat. Ayat 21. Dia mengakui dirinya telah berdosa. Ayat yang ke-21, ia jujur, dia mau mengakui segala kesalahan. Ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, orang-orang yang sudah mengaku dosa, tetapi tetap binasa. Raja Saul, saudara tahu, ia mengaku dosa dan bahkan meminta ampun atas dosanya. Tetapi motivasinya adalah hanya karena alasan keegoisannya sendiri, yaitu karena ia tidak ingin kehilangan mahkotanya, dia tidak ingin kehilangan tahtanya, sehingga dia mengaku dosa. Itu motivasi yang keliru, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Yudas Iskariot, dia mengaku berdosa, tetapi dia tidak mau bertobat, sehingga dia binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh seperti si bungsu tadi, betul-betul sadar akan dosa, menyesali sungguh-sungguh dan kembali kepada Bapa, maka saya percaya orang semacam ini Tuhan tidak akan tolak. Di dalam Mazmur 51 ayat 19, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari malam ini kita penuh kesadaran sungguh-sungguh mengakui apa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana si bungsu, dia mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Dan tokoh yang kedua yang kita belajar adalah dari Bapa. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, tokoh Bapa ini luar biasa. Kita bisa melihat ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Si bungsu ini masih di tempat yang jauh. Ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membayangkan Bapak ini setiap hari sejak kepergian anaknya, dia selalu melihat keluar kapan anaknya pulang. Dia selalu menunggu-nunggu, Bapak ini menunggu-nunggu kapan anaknya pulang. Sehingga ketika dia dari jauh melihat, dia langsung tahu anaknya pulang. Maka dia buru-buru lari mendapatkan anaknya. Luar biasa kasih daripada Bapak. Dia berlari mendapatkannya. Kenapa dia begitu? Ayat yang ke-20a. Bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Itulah hatinya Bapak itu. Ia melihat keadaan anaknya yang mungkin sekali kurus, kotor, berpakaian compang-camping. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Puji Tuhan, kita memiliki Allah semacam itu. Allah yang berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita orang yang berdosa, sehingga kita yang berdosa ini beroleh pengampunan dalam anugerah-Nya. Bahkan kita bisa melihat Bapak itu lari. Ia lari mendapatkan anaknya.
ia merangkul dan mencium dia. Ayat yang ke-20. Lari itu menandakan bahwa dia rindu yang luar biasa kepada anaknya, sampai-sampai dia lari mendapatkan anaknya, bahkan merangkul dan mencium anaknya itu. Padahal mungkin anaknya itu bau babi, karena selama ini dia kerja sebagai penjaga babi, tapi tidak peduli. Bahkan dalam bahasa Yunani, mencium di sini memiliki arti mencium dengan keras atau sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar pencitraan, tapi benar-benar hatinya rindu memeluk dan mencium daripada anaknya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah hati Bapa kita yang dengan kasih menerima siapa saja yang mau bertobat di dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni, sebagaimana si bungsu ini. Bapak itu tidak lagi mengingat-ingat dosa daripada anak ini. Bahkan saudara bisa lihat ayat yang ke-21. Anak bungsu itu mengakui dosa, tetapi bapaknya tidak lagi menyinggung-nyinggung dosa anak bungsu itu. Saya bisa lihat di situ dikatakan demikian. Bahwa Bapak itu tidak menyinggung lagi apa yang sudah dilakukan oleh anak ini. Saudara, kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengingat dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi ketika saudara datang pada Tuhan, saudara akan beroleh pengampunan dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi. Bapa itu menerima anaknya dengan sepenuhnya. Bahkan dia dulu pernah berpikir, seandainya nanti aku bertemu Bapakku, aku akan minta ampun dan aku mau jadi hambanya saja, membantunya saja. Tetapi Bapa itu luar biasa. Dalam ayat 18-19, anak itu merencanakan untuk mengatakan, aku gak layak disebut anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara, apa yang dilakukan Bapa itu? Bapa itu menyambut dia, memberikannya jubah, memberikannya cincin, memberikannya sepatu. Itu artinya apa? Jubah itu lambang, tanda kehormatan, dan cincin adalah lambang dari otoritas yang diberikan. Dan yang ketiga, sepatu itu lambang daripada pengakuan sebagai seorang anak. Karena pada waktu itu budak, hamba itu tidak bersepatu, bertelanjang kaki. Tetapi anak ini diberikan sepatu, artinya statusnya sebagai anak Bapa tidak berubah. Bahkan Bapa itu mengadakan pesta yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertobatan saudara dan saya, kalau hari ini saudara mendengar firman ini dan hati saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengakui segala dosa dan kesalahan, jangan pernah berpikir, aku terlalu berdosa, dosaku terlalu besar, apakah mungkin Tuhan mengampuni aku? Sebagaimana si bungsu itu, Bapa ini menerima tanpa mengingat segala kesalahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, ada kasih yang begitu besar, yaitu kasih Bapa kita yang siap menerima kita ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Yohanes 1 ayat 12 berkata,
tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini datang dengan kesungguhan dalam pertobatan. Bapa akan mengampuni kita. Apapun hari ini kesadaran dosa yang Roh Kudus nyatakan dalam hati saudara, hari ini lembutkanlah hati saudara dan datanglah kepada Tuhan untuk beroleh pengampunan. Jangan keraskan hatimu, sungguh-sungguh datang, karena Tuhan rindu melawat hidup saudara. Allah Maha Pengampun, Dia akan mengampuni segala dosa. Sebelum dosa mempermalukan hidup saudara, sebelum dosa membawa saudara kepada penderitaan, kematian secara rohani dan keterhilangan, saatnya kita kembali pada Tuhan. Kita hidup dalam otoritas firman Tuhan, sehingga kita semua beroleh damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman, meteraikan setiap perkataan firman Tuhan dalam hati kami. Sadarkan kami Tuhan, apakah selama ini kami sudah memuliakan nama Tuhan atau malah mempermalukan Tuhan? Sudahkah kami selama ini menyenangkan hati Tuhan, atau kami sedang menyenangkan diri kami sendiri? Sudahkah kami hidup semakin mengasihi Tuhan, atau kami hidup dalam kesenangan kami sendiri? Malam hari ini ketika kami mendengarkan firman, ubahkanlah pikiran kami, ubahkanlah hati kami, jadikan kami manusia baru dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami orang berdosa dan beroleh pengampunan daripada. Jadikan kami manusia baru di dalam Tuhan, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah keluarga secara online kita sudah langsungkan, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah keluarga secara online seperti pada malam hari ini. Dan biarlah Bapak Ibu senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan saya sebagai gembala jemaat mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.